Oh, dibilang kecap nomor 1 sekalipun, kalau misalkan hasilnya tidak ada, buat apa kita ngomong, Pak? Kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah kita semua ada fakta dan datanya. Inilah yang membuat kenapa pemerintah mengapresiasi dan meminta masyarakat menggunakan pupuk paken. Satu, Pak, hemat. Kedua, praktis. Tidak menggotong berkarung-karung pupuk, Pak. Hujan gini kita naik bukit. Iyalah kalau misalnya 1 karung, 2 karung, Pak. Pak. Kalau udah 5-6 karung, Pak, turun naik bawanya kan. Belum lagi licin, Pak. Begitu kepleset, Pak, udahlah kita jatuh, ditimpa lagi oleh karung, Pak. Kita kesakit, Pak. Nah, tapi kalau misalkan kita cuma hanya bawa minta 1 pupuk. Kalau kita bawa 1 gini, berat tak, Pak? Tidak berat ya. Nah, tahu tidak segini nih, Pak? Segini ini sama dengan perbandingannya itu 4 ton pupuk kandang. 1 begini loh. Karena apa? Karena teknologi nano. Pak, apa itu binatang teknologi nano, Pak? Cobalah cerita, Pak. Bapak bilang tadi teknologi nano. Kami ini tidak tahu teknologi nano itu apa, binatang apa, Pak? kan kali gitu kan. Nah, jadi begini. Nano ini adalah sebuah teknologi yang ditemukan itu di Jepang. Jadi pemilik dari pupuk organik ini membeli teknologi tersebut, barulah dikombin menjadi pupuk paten. Nah, teknologi ini, Pak, dia memperkecil sesuatu barang apapun, yang dimana nanometer namanya. Ya, nanometer. Nah, 1 molekulnya itu, Pak, 1 molekulnya itu lebih kecil daripada molekul atom. Atau kita samakan dengan kalau rambut ini dibelah 60.000. Kira-kira kalau rambut dibelah 60.000 nampak enggak oleh mata lagi, Pak? Nah, baja aja tembus. Nah, inilah senjata yang mau dilemparkan oleh siapa kemarin? Presiden Rusia. Gentar, Pak, Amerika, Pak. Jadi bahaya, Pak. Nah, tapi kalau dikombin dengan senjata, tapi kalau dikombin dengan ini, lain ceritanya, Pak. Nah, 1 ini, Pak, kalau ini kan 24 saset, Pak, isinya, Pak. 1 box ini 24 saset. Kalau ini, Pak, 12 saset. Karena gabungan dari 2 ini. Gabungan dari 2 ini dapatlah 1 saset itu. Nah, ini, Pak, unsur hara yang dia miliki itu sama dengan 4 karung pupuk kandang. Wow, 4 karung pupuk kandang, Pak. Itu gocek. Ibu, Pak, kalau 4 karung yang ada di situ, Pak, ke bawah, sudah enggak, Pak? Ya kan? Kalau ini kan bisa digocek, Pak. Ya kan? Nah, itu ya. Jadi, itulah teknologi. Memberikan kemudahan buat para petani biar lebih hemat, biar lebih praktis, dan hasilnya berlimpah. Ya. Nah, selanjutnya, ya, nutrisi dalam paten merupakan makanan siap saji. Lah, yang benar, Pak. Ya. Jadi selama ini, Pak, kita ini kan ikut-ikutan juga sih. Benarnya, Pak, ya. Orang bilang, pakai ini bagus, pakai ini bagus. Betul nggak? Tapi pernah tidak kita ambil sampel batang, ambil sampel daun, ambil sampel buah, kita lab? Pernah nggak, Pak? Tidak pernah. Ya kan? Yang pernah paling mahasiswa pertanian, ya, diuji coba semuanya. Kenapa? Gratis bagi dia. Tapi kalau kita, Pak, mau uji gitu, Pak, waduh, duitnya ini, Pak. Nah, masalahnya di situ, Pak. Jadi ini, Pak, kita tidak perlu riset lagi, tidak perlu uji lagi, cukup pakai, udah, tunggu hasilnya. Kan lebih enak, Pak, lebih simpel, ya kan? Nanti hasilnya maksimal tidaknya itu dilihat pada saat kita udah melewati namanya SOP, ya, standar operasional progres, seperti itu. Jadi kalau kita udah lewatin itu, nah, kita bisa melihat 1 bulan kemudian seperti apa. Jadi nanti setelah selesai acara ini kita bisa download sama-sama
aplikasi sama-sama di tempatnya Pak. Ya, Pak Ridwan. Gitu. Nah, selanjutnya ya, karena dia makanan siap saji. Jadi bagaimana Pak cara pengaplikasiannya? Kalau dia makanan siap saji, kalau untuk umur sawit yang masih buah hasil Pak, 3 tahun ke bawah, itu cukup satu batang, satu pasang, satu batang. Tapi kalau untuk yang umur 2 tahun ke bawah atau 1 tahun ke atas, ya 1 tahun ke atas itu 5 batang. Itu dimandiin Pak, betul-betul dimandiin, bukan ke tanah, bukan, langsung ke batang, daun dan buah. Jadi dia kontak langsung dan menjadi makanan siap saji bagi tanaman. Oh, enggak apa-apa Pak ya, apa? Karena ini organik Pak. Jadi ini dia kalau untuk umur 1 tahun itu 5 sampai 10 batang untuk umur yang 1 tahun. Tapi kalau umur yang 2 tahun, 3 batang. Tapi kalau untuk umur yang 3 tahun, 1 pasang ya, itu untuk 1 batang. Begitu Pak, kan kalau udah 3 tahun kan udah agak besar. Nah itu langsung disemprot ini kan batang. Nah ininya tempat indungnya ini Pak, tempat sarangnya nih. Nah situ kita langsung semprot Pak. Ya. Nah setelah itu sistem penyerapannya lebih cepat. Jadi karena dia nano, sistem penyerapannya lebih cepat dari yang lain Pak. Nah dapat menyimpan, nah ini yang luar biasa Pak. Jadi dapat menyimpan unsur hara dalam jaringan tanaman. Jadi di sini kita ambil contoh dari teman saya waktu itu setelah menggunakan pupuk paten gold ini di daerah Melawi. Kalau tahu Gunanta Batu Buil, tahu Pak ya, Batu Buil ya. Batu Buil masuk lagi ke dalam Batu Ampar sama apa lagi ya satunya tuh Pak saya. Nah setelah beliau kasih ini, waktu itu hujan banjir badang yang Sintang itu Pak, yang belanja ke supermarket itu pakai sampah, ingat tak Pak? Nah itu Pak, sawit itu hanya tinggal pucuknya nampak tuh Pak di daerah Batu Buil, hanya tinggal pucuknya aja. Jadi pada saat itu kawan saya bilang, Pak Is, kata dia, alah kamu belanja 5 juta hujan bukan lagi, kata dia, mati salai, habis 2 hektar lahan aku ditimpa banjir. Jadi gimana nih Pak Is, buah ini udah ini apa tuh semacam kecil gitu Pak, buah tuh silakan Pak. Iya enggak Pak. Ah kasih silakan. Jadi buah itu kecil ya, kalau kita ibarat kita ini kena air tuh Pak, udah kalau bahasa kitanya tuh kecil gitu. Nah pada saat itu 2 minggu setelah itu hujan reda ya, terus banjir pun dah surut. Nah pada saat banjir surut saya sarankan beliau, Pak coba lagi, saya bilang setiap batangnya dikasih 1 saset ya. Nah tadi yang mengkerut tuh Pak, yang mengkerut tadi buahnya itu dalam hitungan 1 minggu langsung bening kembali. Ini Pak, langsung bening kembali. Setelah bening dia membesar. Nah itulah tadi ini Pak, dapat menyimpan unsur hara dalam jaringan tanaman meskipun banjir Pak. Nah ini luar biasa ya. Jadi kawan-kawan misalkan nih kita nih habis aplikasi nih, dia kan hitungan menit aja Pak, 10 sampai 15 menit dia langsung menyimpan ke batang, jaringan batang hidup, dia langsung nyimpan. Nah misalkan malam ini hujan lebat, banjir katakan, tidak masalah Pak.
Nah, itulah kekuatan dari nanoteknologi. Dia sudah menjadi makanan siap saji dalam jaringan tanaman. Jadi artian Pak, kita khawatir nggak kalau kita pakai pupuk yang biasa ini Pak, kita tabur, begitu hujan, ini kemana Pak? Hanyut. Itu bukan 1-2 juta Pak belinya, 1 truk, 1 dam, puluhan juta juga keluar duit kan, habis. Nah, belum lagi kalau misalkan ada yang nakal, malam, siang, sore ditabur, malam hilang. Kemana? Hilang. Nggak tahu ada ember. Nah, terus ya, cara kita di sini kita bisa melihat bahwa ini digunakan atau tidak. Itu kita bisa lihat. Ininya ditaruh. Bawah. Ditaruh. Ininya ditaruh. Jadi kita bisa lihat ininya ditaruh di pelepah. Nanti kita aplikasikan sama-sama Pak. Seperti itu. Nah, selanjutnya, satu-satunya formula yang membuat kenapa pemerintah, Dirjen Kementerian RI, Bapak Budi Hanafi mengatakan bahwa statement bahwa pupuk paten ini adalah pupuk organik teknologi nano yang tidak perlu kita ragukan lagi, baik mutu maupun efektivitasnya. Ini Pak, mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Satu-satunya formula hari ini yang lengkap, yang bisa memenuhi kebutuhan tanaman kita Pak. Kenapa? Karena ini hasil riset selama kurang lebih 13 tahun. Jadi segala macam komoditi apapun itu diambil Pak. Ambil sampel, batang, daun, buah, akar, ambil sampel semua. Setelah diambil sampel, dicari Pak, apa sih kebutuhan tanaman ini? Barulah dikombinasi, akhirnya jadilah satu-satunya formula yang bisa membuat petani tadi pusing Pak. Pusing apanya Pak? Nah, tadi Kahitwan ya. Kahitwan. Pais, semalam kan ngobrol saya dengan beliau. Pais, kalau untuk dia kan udah melihat beberapa video testimoni dengan kawan-kawan. Ais, enggak, kata dia, sawit saya yang ini dah mau saya tebang semua nih, ada 216. Itu dah saya siapkan bibit. Jadi, dah mau saya tebang. Jadi gimana Pak kalau saya tebang? Saya enggak berani bicara Pak, sebelum saya melihat sawit. Ayo Pak, pagi-pagi tadi, ayo Pak kita lihat sawit Bapak. Kami lihat sawitnya, sawit beliau. Wah, saya bilang, ini udah apa Pak? Kering Pak. Kering, daun itu pun udah mati Pak. Jadi unsur hara itu udah nggak ada lagi Pak, kosong di bawah tanah itu Pak. Jadi saya tanya, udah berapa lama Pak berhenti mupuknya? Woi, udah belasan tahun Pak. Yang benar saya bilang itu untung-untungan Pak masih hidup. Untung-untungan masih hidup itu sawit Pak. Betul Pak. Nah terus ya saya tanya Pak, kasih dolomitnya berapa tahun sekali? 1 tahun berapa kali gitu Pak? Woi, udah belasan tahun Pak nggak dikasih. Setelah saya bilang udah kuning Pak, udah kuning, daunnya tuh gerintil kata orang. Asli Pak, kering sama sekali. Ibarat kalau manusia tuh udah bertahun-tahun tidak makan Pak. Kurus kering. Sama sekali tidak dirawat. Nah, saya bilang Pak, kalau penyakit pilek, saya bilang kalau kita datang ke dokter, paling cuma hanya dikasih beberapa resep obat. Tapi Pak, kalau kita penyakit kanker, bukan kantong kering Pak, kanker betul-betul, itu beda Pak. Bapak disuruh nginap dulu, dicek dulu, dironsen dulu. Tidak mudah. Jadi Pak, saya bilang, kenapa? Saya bilang, saya lihat dulu sawit Bapak. Ini main-main nih Pak. Saya bilang, asli, betul-betul penanganannya ini penanganan lebih dalam. Jadi saya bilang, kalau yang di sebelah beliau nih, yang sebelahnya lagi, yang sebelah sana, nah itu hanya tinggal penggemukan lah. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau yang sebelah sini
Nah, itu lain Pak. Ya. Perbaikan dengan pendobokan sama enggak Pak? Bahasanya Pak. Beda. Perbaikan fisik dulu nih Pak. Tidak bisa. Dalam perbaikan fisik kita bisa lihat 1 sampai 3 bulan. Itu perbaikan fisik dulu. Jangan mengharap buah. Jangan mengharap buah dulu Pak. Saya bilang. Karena apa? Bapak lihat dari ininya nih, dari tongkolnya nih, begitu keluar nih, itu semuanya kuning. Tidak ada kayaknya harapan hidup. Terus saya patahkan Pak ujungnya. Apa? Bukan patah plok itu Pak. Enggak. Ini liut Pak. Ini sama sekali tidak ada ureanya Pak. Ya. Nah makanya nanti siapkan Pak NPK-nya sebilang. Ini cara penanganannya beda. Jadi nanti boleh sama-sama kita sama-sama dengan Pak Ridwan, kita aplikasi langsung di lapangan. Kayaknya lebih enak aplikasi langsung Pak. Nah, selanjutnya ya, karena itu tadi satu-satunya formula yang membuat sawit jantan bisa berbuah, sawit busuk bisa normal, ya, sawit ngetrek, ya, itu bisa ngetrek, tapi ngetreknya hanya 100-200 ribu gitu Pak. Tapi naik lagi, nggak ngetrek benar-benar gitu. Nah, terus ya, yang banyak dirasakan oleh petani ya itu adalah sawit buah busuk dengan sawit mata udang. Nah, kalau sawit mata udang ini sama juga Pak. Jadi ini dua ini ditambah NPK. Kalau ada NPK Mutiara, 2 on aja NPK Mutiara digabung dengan 1 botol air aqua yang ukuran 2 liter Pak. Terus satu ini Pak, ini di atas, yang ini di bawah. Nah, nanti kita praktekkan langsung di lapangan. Ya, nah kita lihat Pak, dalam perjalanan waktu 1 bulan kasih lagi yang sama, kita lihat perubahan. Jadi kalau perbaikan fisik ini, ya, kalau dengan kimia Pak, kawan-kawan udah itu kurang lebih hampir 70-an juta Pak untuk 10 hektar. Itu 1 kali aplikasi. Kalau ini enggak sampai segitu. Nah, murah sekali. Kalau mau saya hitung nanti kita hitung habis dari pulang dari aplikasi Pak. Saya kasihkan hitung-hitungannya. Ya. Nah, sebagai katalisator ramah lingkungan, praktis dan multifungsi. Jadi yang multifungsi ini Pak. Ini satunya tadi contoh. Jadi yang multifungsi ini bisa untuk ikan, bisa untuk udang, bisa untuk babi, bisa untuk ayam, sapi, bisa Pak. Jadi sewaktu saat penyakit sampar, banyak kawan-kawan itu terbantu lewat pupuk ini Pak. Yang tadinya udah babinya itu udah busa mulutnya, kasihkan ini. Satu ini untuk 30 liter air Pak, diminumkan. Kalau tidak bisa diminumkan, dicokokin. Minumkan langsung, hanya hitungan setengah jam saya berdiri lagi. Nah kenapa Pak? Karena ini ada namanya imun. Ada imunnya Pak. Nah selanjutnya ya selain tadi praktis, multifungsi, ya kita harapan kita itu tadi Pak, panennya berlimpah. Jadi saya bilang Pak, saya tidak bisa hitung-hitungan sebelum saya melihat. Jadi begitu udah saya lihat, saya bilang ini luar biasa. Itulah Pak Is katanya, saya ini sebenarnya mau saya ganti. Jangan dulu Pak. Kalau masih dapat di backup belum. Kenapa? Kalau misalkan kita ganti Pak, itu perlu waktu nggak Pak? Perlu waktu juga. Dipupuk juga nggak Pak? Sama juga, dipupuk juga, keluar biaya juga Pak. Ya kan? Lebih baik kita tunggu aja. Yang udah ada kita rawat. Intinya aja gitu. Seperti itu. Oke, nah alhamdulillah ya. Jadi pupuk paten kita ini udah mengantongi surat langsung dari Kementan, Kementerian Pertanian nomor
SK Mentan nomor sekian 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 pada tanggal 16 September 2021. Jadi tanggal 2021 ini Pak, itu baru launchingnya Pak, baru launchingnya. Nah pada saat itu yang ada itu hanya ini Pak, yang ada hanya 2 box ini. Waktu itu paten gol ini belum ada Pak. Cuman air petani kalau pakai ini nih kan, ini kan pakai campur air Pak. Kalau untuk tanaman cabai segalaan hortikultura lah ya, kalau orang bilang tuh palawija, itu satu saset ini untuk 17 sampai 20 liter. Jadi katakan satu tangki lah Pak. Kalau untuk tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Tapi kalau untuk tanaman keras, satu batang ini untuk satu saset atau satu saset untuk satu batang. Tapi kalau dia bermasalah, beda lagi penanganannya. Nah, ibarat begini Pak, saya sakit perut, datang dengan Bu Yul, anggaplah Bu Yul ini dokter. Beliau ini tukang hidupkan dengan tukang matikan orang ini Pak, beliau ini. Karena beliau di bagian poli, jadi bedah beliau yang nanganin. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu dokter, kita misalkan sakit pilek dengan sakit kanker, beda tidak penanganannya? Beda. Kalau kanker itu berat. Nah, jadi Pak, terkait mengenai manfaat paten itu sendiri apa Pak? Nah ini manfaat paten. Jadi pertama itu adalah meningkatkan hasil dan kualitas produksi. Jadi tadi saya tanya, Pak ini bibitnya bibit apa? Bibit sofin atau bibit apa lagi satu itu? Marihat. Oh ini marihat Pak. Yang nganu ini marihat. Nah, terus yang sebelahnya apa lagi satunya dibilang tadi? Topas. Oh saya bilang atas penanganannya lain ya kan. Jadi kita bisa lihat dari bibit dulu Pak. Nah apakah juga bibit ini, karena ini faktor penentu juga, bibit dan tanah itu faktor juga Pak, itu faktor eksternalnya seperti itu. Nah kalau pupuk ini udah masuk ke dalam, itu faktor internalnya. Jadi begitu. Jadi sawit ini tidak bisa kita samakan dengan tanaman biasa Pak. Sawit ini sama juga dengan tanaman industri. Jadi saat penanamannya, saat pokoknya memanajemennya itulah harus lebih rapi Pak. Baru kita bisa memaksimalkan hasil buah. Kan dalam 1 tahun berapa anda seperti itu Pak. Ya. Nah, selain itu ya. Halo. Ya, ya. Nah, selain itu selain meningkatkan hasil dan kualitas produksi, dia juga mempercepat masa panen. Ya. Jadi kalau misalkan kemarin Pak Ridwan bilang, Pak, sawit saya ini umur 2 tahun lebih, 2 tahun 7 bulan udah panen. Wih, mantap bilang. Nah, kalau 2 tahun 7 bulan itu udah bisa panen, itu unsur haranya Pak di dalam tanah itu masih banyak. Tapi hitungannya Pak, jangan sampai begitu udah 5 tahun kita tidak ada sama sekali pupuk, mati dia Pak. Kenapa? Unsur hara itu hanya untuk membuat dia besar dulu, ya kan? Tapi hitungan tahun habis Pak. Hitungan 5 tahun paling lama itu habis Pak, unsur hara yang ada di dalam. Seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ya, merangsang pembuahan di luar musim. Nah ini ya Pak. Ini yang membuat dia tidak ngetrek. Jadi selalu ada ring-ring di atas. Jadi kalau misalkan ini udah hampir-hampir masak, buah tengah ini baru ibaratnya buah pasir lah seperti itu. Dia selalu 3, kadang biasanya 4. Nah tapi jarang, cuman yang sering itu 3. Itu.
untuk mengatasinya Pak. Dia merangsang pembuahan di luar musim. Gitu. Nah, terus meringankan biaya produksi. Ya, biaya produksinya kalau kita misalkan pakai ini kan praktis Pak, tidak mahal, ya kan? Satu ini satu batang untuk maintainnya. Beda dengan kita untuk perbaikan. Gitu. Nah, kalau perbaikan Pak, dia dua perbaikan, 2 saset. Bulan pertama 2 saset, bulan kedua 30 hari 2 saset. Nah, setelah itu baru 1 saset per bulan. Gitu. Nah, memperbaiki kualitas tanah untuk jangka panjangnya dan memperpanjang usia panen. Ini bisa memperpanjang usia panen Pak. Kalau kita betul-betul dari umur 1 tahun udah pakai. Jadi yang biasanya, tapi ini terkait mengenai bibit. Kalau bibitnya itu bibit apa namanya itu? Bibit unggul, ya. Itu yang tadinya umur 25, kan panennya biasa sampai umur 25, bisa 30 tahun. Kalau kita pakai konsisten pupuk paten ini karena dia organik. Nah, setelah itu memperbaiki kualitas tanah, memperkuat daya tahan tanaman terhadap cuaca ekstrim. Itu tadi yang kawan saya gunakan pada saat kena banjir habis, dia tetap saya sarankan ini. Ya kenapa saya sarankan ini? Ya, balik lagi Pak di sini Pak. Balik lagi di sini. Ini mengandung unsur hara yang lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman dan dapat menyimpan. Dia dapat menyimpan Pak unsur hara itu selama 4 bulan. Jadi kalau lewat 4 bulan lagi dia dah habis Pak. Kita. Oke. Nah, selanjutnya manfaat paten Pak. Jadi manfaat paten itu sendiri apa Pak? Ini meningkatkan imunitas tanaman terhadap bakteri, virus dan jamur. Jadi kalau kita gunakan cuman hanya paten organik ini Pak, ya, kita gunakan hanya paten organik ini, dia tidak maksimal. Gitu. Dia tidak maksimal. Tapi kalau kita combine dia dua ini, ya, combine 2 ini, jadi dia bisa kinerjanya 10 kali lipat. Kinerjanya bisa naik 10 kali lipat. Makanya kalau dia bermasalah, 2 ini kita kocok 1 kilan di atas akar Pak. Di pelepah-pelepah ini bersihkan dulu, nanti kita kocok jika digabung dengan ini. Nah, di atasnya baru ini Pak. Dan itu untuk perbaikan. Nah, masa perbaikan ini 2-3 bulan. Masa perbaikan, ya. Nih. Oke, selanjutnya menghemat fungisida sampai 100%. Terus menghemat pestisida sampai 80% dan menghemat pupuk kimia 80 sampai 100%. Ya. Nah, jadi banyak lagi Pak. Jadi ada produk kesehatan, ya kan? Ada produk Kolpro, kesehatan juga. Nah, jadi setiap item dari produk kita ini saya tidak menjual Pak. Saya hanya sharing aja. Ini per boxnya itu 200.000 Pak. Nah ini ada angkanya sini. Itu udah dibanderol langsung dari perusahaan. Nah kalau kita ingin perusahaan itu seperti apa, kita tinggal scan ini Pak, barcode. Jadi ini resmi. Kita ingin tahu perusahaan dari mana apa semua, ini bisa kita langsung scan barcode, jelas. Ya. Nah, tadi saya bilang lagi satu ini sama dengan perbandingan berapa ton Pak? 4 ton pupuk kandang. Satu ini. Berat Pak? Tapi kalau misalkan 4 ton Pak di luar,
itu sama dengan satu truk ya. 4 ton. Sudah backup. Hah? Backup. Satu pickup lah ya. Nah, kebayang Pak, pickup dibikin gini Pak. Satu pickup dibikin gini. Kebayang nggak Pak? Jadi manfaat unsur hara yang ada di dalam sini itu 13. Ada 13 unsur hara Pak. Jadi kita memiliki unsur hara yang lengkap dibanding perusahaan-perusahaan yang ada di luar sana. Masih lengkap kita Pak. Seperti itu. Makanya kalau misalkan hari ini kita aplikasikan, jadi percepatannya itu nanti mungkin tidak sampai sebulan udah ada muncul dompet. Kita jangan terkejut Pak. Karena Pak, unsur haranya lengkap. Bahkan saya pribadi itu di Batu Buil. Hari ini saya kasih Pak, malamnya hujan. Seminggu kemudian saya didatangin. Pak, yuk bantu saya Pak. Apa? Ambil videonya Pak, video testimoni. Emang apa? Bilang, udah keluar Pak dompetnya. 1 minggu. Dompet 1 minggu Pak, udah ada keluar segini Pak. Jadi setiap pelepah ini kan pelepah gini Pak, dompet itu muncul. Nah, nanti kalau mau tanya jawab, mau lihat testimoninya, silakan ya. Nah, Bawa. Habis baterai. Itu kartu baterai ya? mic itu Pak. Ada. Ada. Bisa. Ada. Masih. Masih. Belum posisinya. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini juga ada Pak, ada bisnisnya. Cuman mungkin hari ini saya tidak terlalu bahas terkait mengenai bisnisnya. Jadi yang mau bahas bisnisnya nanti bisa langsung dengan Bu Yu.